Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 002 ingin mempresentasikan tentang praktikum APSI. Saya sendiri Muhammad Fauzan Bayhaqi dan teman saya Tiara Putri Nabila dan adanya Putri Pramesti. Pertama ada studi kasusnya. Sebagai seorang IT developer dari perusahaan Ciwijan Tipu yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi alat bantu dapur berupa telanan multifungsi yang disebut tangan. Seorang manajer di perusahaan tersebut menginginkan sebuah sistem berbasis web guna mempermudah karyawan dalam mengelola data produksi, transaksi, procurement, serta data karyawan secara online. Sekarang masuk ke perancangan sistem. Pertama ada tujuan. Menurut Seth Zanger Jackson, perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user. Next. Yang kedua ada manfaat. Adapun manfaat dari perancangan sistem agar dapat melakukan pekerjaan yang efisien dengan melakukan berbagai proses yang dapat mengolah informasi secara otomatis. Dapat meningkatkan keefektifan pekerja sehingga dapat memuaskan kebutuhan sistem informasi yang akan berguna dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada proses bisnis. Diagram proses bisnis di samping merupakan alur terstruktur yang dilakukan oleh IT developer dalam merancang sebuah aplikasi yang memudahkan manajer perusahaan untuk mengelola produksi barang di perusahaan tersebut. Aplikasi tersebut dapat memungkinkan para staf di perusahaan tersebut dalam membeli material, mengelola transaksi, dan membuat procurement secara online. Selanjutnya ada basis data. Di sini ada entitas dan data yang ada pada sistem yang akan kami rancang beserta atribut dan tipenya. Nah, setelah tadi dirancang dari atribut dan datanya, di sini kami sudah dibuatkan database di dalam PHP MyAdmin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram. Di sini use case diagram itu artinya diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem yang dapat mendeskripsikan sebuah interaksi antar sistem yang akan dibuat dengan satu atau lebih aktor. Nah, di sini kita ada beberapa contoh use case diagram. Yang pertama ada use case diagram pada production staff. Next. Selanjutnya ada use case diagram procurement staff, bisa lihat pada layar juga. Next. Selanjutnya ada use case diagram pada finance staff. Next. Selanjutnya ada use case diagram untuk admin, bisa dilihat pada layar juga. Dan selanjutnya ada activity diagram. Nah, activity diagram ini adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan ataupun pengulangan. Dalam UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun aktivitas dalam organisasi. Nah, di sini ada contoh activity diagram untuk admin employee menu. Di pertama ada view employee-nya, yang kedua ada create employee. Next. Yang ketiga ada update employee-nya dalam admin. Yang keempat ada delete employee-nya juga dalam admin. Selanjutnya juga ada logout admin dan login adminnya. Next. Selanjutnya ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini atau biasa disebut diagram kelas digunakan untuk menggambarkan struktur sistem. Jenis diagram ini biasanya berguna pada UML karena dapat memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Berikut merupakan contoh dari kelas diagram FRI kami. Next. Selanjutnya ada sequence diagram, di mana sequence diagram ini merupakan diagram yang menjelaskan suatu operasi yang sedang dilakukan. Nah, diagram sequence ini menampilkan bagaimana dua objek berinteraksi satu sama dengan lainnya. Next. Berikut merupakan contoh dari sequence diagram dari admin. Yang pertama ada admin view employee. Selanjutnya ada admin inputnya. Selanjutnya ada admin update-nya. Juga di sana bisa kita lihat bahwa view-nya ada employer, ada create, ada database juga. Selanjutnya ada delete-nya, di sana juga ada view-nya employee juga, create update-nya juga, dan ada database-nya juga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe. Prototipe adalah sebuah skema awalan, sebuah rancangan sistem yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang akan dijalankan apakah dapat terimplementasikan dengan baik. Di sini kami melakukan prototipe dengan metode mockup yang dibuat menggunakan software Adobe XD. Di sini salah satu contoh mockupnya ada dari login page, material page, material data input page, employee page, employee input data page, dan sekarang kami akan menampilkan demo aplikasi perusahaan kami. Pertama, login sebagai admin. Di account admin, di sini kami dapat melihat list data karyawannya. Ada 3 data karyawan untuk procurement, finance, dan production. Di sini ada akun finansialnya juga. Untuk menambah akun number dan akun name, tinggal klik add account, lalu masukkan account number-nya dan account name-nya. Untuk menambah list karyawan, tinggal klik add employee, masukkan username, password, employee name, employee bank, account number, dan divisinya. Lalu tinggal klik add employee. Kami juga dapat mengupdate data dan mendelete data juga. Lalu sekarang login sebagai user procurement. Pada account procurement ini, kalian dapat ada menu procurement, bisa dilihat data procurement-nya, procurement transaction, material. Di sini terdapat material yang ada pada perusahaan CV Jantipu, material request, dan resipnya. Sama seperti admin, jika ingin menambah suatu data, tinggal pencet insert, dan jika ingin mengupdate suatu data, tinggal pencet update, dan jika ingin menghapus, tinggal pencet. Selanjutnya kita lakukan login sebagai user production. Untuk user production, di sini ada menunya ada MPS, produk, di sini terdapat produk yaitu tangan, ada materialnya, material request, boom ID, dan procurement-nya. Sama seperti user yang lainnya, jika ingin menambahkan suatu data, tinggal klik insert, update, klik update ini, dan delete. Untuk delete, klik delete. Yang terakhir, kita lakukan login sebagai user finance. Bisa dilihat untuk user finance, di sini ada procurement transaction-nya. Terdapat procurement ID, payment date, yang harus deadline-nya, material quantity, material price per unit, total payment, due date, dan invoice statusnya. Di sini juga ada salary list-nya. Di sini merupakan data gaji dari ketiga karyawan kami. Di sini ada juga resipnya. Untuk mengunduh buku jurnal, terdapat di menu jurnal, lalu tinggal klik print saja. Lalu kalian dapat nge-print list dari jurnal transaction perusahaan kalian. Sekian dari demo aplikasi perusahaan kami. Sekian juga presentasi dari FRI 002. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.